Tapi sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan, sebab itu tujuan kita datang sekarang. Dari firman Tuhan kita menerima, dalam puji-pujian kita memberi puji dan hormat. Saatnya kita akan menerima sesuatu daripada Tuhan. Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Kita baca bergantian. Yohanes pasal 14 ayat pertama sampai ayat yang ke-7. Saya minta kita bangkit berdiri. Kita baca bergantian. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di ruang Bapa-Ku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian, kedua aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, aku berjalan kemana dan begitu. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Puji Tuhan. Silakan duduk. Yang berbahagia adalah mereka yang mau mendengar firman Tuhan dan yang mau melakukannya. Saudara, banyak orang merasa gelisah. Di gereja duduknya gelisah, di pekerjaan gelisah, gelisah macam-macam alasannya. Gelisah karena sakit, karena lama tidak bekerja, gelisah karena umur bertambah tapi belum menikah, gelisah karena sudah lama menikah belum dapat anak, dan lain sebagainya. Mungkin saudara pernah mengalami gelisah. Satu kali Bapak Gembala juga merasa gelisah ketika sakit, habis operasi besar, lama puasa. Waktu itu operasi tulang belakang sampai jalan itu susah. Tidak ada kekuatan untuk berdiri tegak sebab tulang itu dipotong beberapa. Habis operasi itu memang nggak bisa bergerak. Dokter bilang, Bapak harus buang angin baru boleh makan. Kalau tidak berarti ada masalah dan itu bisa mengancam nyawa. Gelisah sekali. Oh kalau enggak, keluar ini angin ini bisa mati seperti itu. Jadi kalau saudara masih bisa buang angin, bersyukur. Jangan bilang buset, buang angin pulang, rupanya itu sehat. Ya. Jadi tak heran doanya konyol, Tuhan kasih aku tentu. Maaf. Ya, sebab kalau enggak berbahaya. Kalau orang baru operasi usus buntu juga begitu. Baru boleh ikut makan kalau udah buang angin. Seperti itu. Jadi gelisah. Gimana ini? Jadi rupanya murid-murid juga merasa gelisah. Sebab ada ngomongan Tuhan Yesus yang gak enak. Katanya dia mau pergi. Wah, selama ini andalan adalah Tuhan Yesus ini. Kalau kita ada masalah, dia selalu menjadi jawaban. Oleh sebab itu, setelah Tuhan Yesus sudah kasih kode bahwa dia nanti akan mengalami sengsara, minggu-minggu ke depan ini, kalender gereja secara umum dikatakan minggu prapaskah. Jadi mulai masuk pada minggu-minggu sengsara Tuhan. Gereja kita tidak punya kalender atau almanak tentang seperti itu. Hampir semua gereja aliran Pantekosta tidak punya almanak, saudara. Dia tidak punya katekisasi, tidak punya katekismus. Tapi secara umum kita bisa melihat, saudara, bagaimana Tuhan Yesus telah mempersiapkan dirinya bahwa dia akan mengalami sengsara untuk tujuannya kembali ke rumah Bapa, ke tempat asal dia di surga. Dan ketika Tuhan Yesus katakan demikian, murid-murid menjadi gelisah. Wah, habis kita ini. 3,5 tahun sama-sama dia, terus dia pergi, mau kemana kita ini?
Mereka semua sangat gelisah. Dan melihat seperti itu, Tuhan Yesus tahu isi hati orang. Kegelisahan kita Dia tahu. Kecemasan kita, ketakutan kita, kebutuhan kita, Tuhan tahu, namanya Tuhan. Oleh sebab itu sebelum mereka bertanya, Dia langsung bilang, janganlah gelisah hatimu. Nomor 1. Dan kenapa kita jangan gelisah? Percayalah. Percayalah kepada Allah. Dia tidak menyatakan kepada dirinya, percaya kepada Allah, kepada Sang Pencipta. Dikatakan, itu nomor 1. Artinya kita percaya akan kekuatan yang Maha Kuasa. Jangan menaruh kepercayaan kepada yang tidak maha kuasa, walaupun punya kuasa. Ada banyak orang punya kuasa di dunia ini, saudara. Tapi kalau dikatakan Allah, itu maha kuasa. Percayalah kepada Allah, itu nomor 1. Artinya adalah kepada Yahweh, Jehovah, Bapa di surga. Kemudian yang tidak boleh dilupakan, percayalah juga kepadaku. Dia mengatakan satu paket, jangan hanya percaya kepada Allah, tapi juga percaya juga kepadaku. Itu satu paket. Orang bisa katakan percaya kepada Allah, tapi tidak percaya kepada Yesus, dia pasti gelisah. Karena tidak ada kepastian hidup. Pasti gelisah. Tapi dikatakan supaya tidak gelisah, percaya kepada Allah, percaya juga kepada Tuhan Yesus. Selanjutnya dia berkata, ternyata ada kegelisahan orang kalau nanti berakhir hidup ini mau kemana? Mau kemana perginya? Ada kepercayaan umum bahwa orang meninggal itu, saudara, ada tujuan yang lain. Nanti kita akan lihat beberapa kepercayaan tentang dunia di balik kematian, supaya kita mempersiapkan juga untuk itu. Sebab dunia, di dalam dunia ini, ya 70, 80 boleh bonus. Lebih lagi saudara, mau 100, mau berapa terserah. Tetapi ada kehidupan yang lain setelah itu, kira-kira bagaimana? Orang bertanya-tanya. Sehingga Tuhan Yesus menjawab pertanyaan itu, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Dia hanya promosi. Dia hanya mau ceritakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kalau kita berbicara tentang rumah, jangan kita bayangkan rumah di dunia ini. Ini adalah pengertian secara rohani, alam roh. Sebab kalau alam jasmani, tubuh kita ini nanti binasa meninggal, tempatnya udah jelas di kuburan, jadi tanah. Tapi ini cerita tentang alam roh, jiwa. Tubuh beristirahat di tanah, jiwa kemana atau roh ini kemana? Jadi di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, bukan cerita tentang tempat tinggal daging ini. Tempat tinggal tubuh ini, ya di bumi ini. Kemudian nanti kalau udah mati ya diantar, ya, Bapak Gembala dan teman-teman akan diantar ke sana, tempat peristirahatan terakhir. Nah sekarang jiwanya kemana, roh kemana? Jadi alam roh ini yang dikatakan rumah Bapa itu banyak tempat tinggal, alam roh. Yang katakan situ sempit, berapa kali berapa, tidak seperti itu. Ukurannya bagaimana, bahannya dari mana, itu alam materi. Ini alam roh. Jadi banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya. Kalau nggak banyak tempat, supaya kalian boleh ikut ke situ, nggak banyak tempat, udah aku bilang, nggak ada tempat di rumah Bapak, tempat aku tinggal itu nggak ada lagi tempat. Tapi ternyata dikatakannya banyak tempat. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ, Yesus pergi ke situ, ke rumah Bapa yang banyak tempatnya itu, dikatakan untuk menyediakan tempat bagimu. Dia menunjuk kepada murid-muridnya yang 12 orang itu. Bagimu. Kalau Simon, ya, Andreas, Lukas, Yohanes, semua dikatakannya buat kalian semua. Aku sediakan tempat. Rupanya nggak hanya disediakan, kapan mau pergi ke tempat itu pun Tuhan yang atur. Sehingga dikatakan demikian, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Sangat-sangat ya, Tuhan Yesus pergi tidak sekedar dia pulang kampung, tapi dia untuk menyediakan tempat bagi pengunjung yang baru nanti. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu,
Kalau udah pergi, baru menyediakan tempat. Aku akan datang kembali. Itu masih kita nantikan. Aku akan datang kembali membawa kamu, ya, ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Bingung murid mendengar pertanyaan, kemana kawan ini mau berangkat? Kemana guru ini berangkat? Rumah bapaknya itu di mana? Katanya banyak tempat tinggal. Sehingga ada yang bertanya. Kadang-kadang jemaat perlu bertanya, ya. Kalau ada yang tidak mengerti, minta bimbingan, itu perlu. Sama seperti murid-murid itu, ketika ada satu hal yang tidak mengerti, dia bertanya. Kata Thomas kepadanya, Thomas ini memang selalu tidak percaya. Waktu teman-temannya bilang Tuhan Yesus sudah bangkit, dia langsung protes. Enggak, otaknya berjalan, sebelum aku lihat, aku jamah lubang pada tangannya, pada lambungnya, aku nggak akan percaya. Itu Thomas. Dan ini juga ketika Tuhan Yesus katakan, aku akan pergi ke sana menyediakan tempat bagimu, langsung dia bertanya. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ kalau nggak tahu kemana mau pergi? Maksudnya di mana lokasinya, di mana tempatnya? Dia bayangannya masih pikiran secara jasmani. Alamatnya di mana, di Yerusalem bagian mana? Kalau kami tidak tahu tempatnya, bagaimana kami mau jalan ke situ? Kau duluan pergi. Jadi pikirannya masih pikiran daging. Kami tidak tahu. Tunjukkan alamatnya atau Sherlock, kami akan pergi. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa jikalau tidak melalui aku. Langsung dia katakan, ke tempat itu nggak boleh semua orang pergi. Banyak orang kepingin ke situ, tapi nggak boleh kalau tidak melalui aku. Jumpa dulu sama aku, baru boleh sampai ke sana. Dia katakan, akulah jalan, akulah cara. Jangan kita katakan ada satu road, ada jalan ini, jalan Sudirman. Nggak seperti itu. Artinya melalui dia. Akulah pembuka pintu itu. Akulah jalan. Untuk akses ke sana, jumpa dulu aku, baru aku buka. Yang kedua, setelah dikatakan jalan, dia kebenaran. Di luar Yesus tidak ada yang benar. Mau sebagus apapun ajarannya, jalan-jalan mau masuk ke surganya, dia katakan begini, sebagus apapun. Sehingga ada ayat mengatakan, ada orang menyangka di jalan lurus, padahal ujungnya mau. Semua kepercayaan lain mengatakan, ini jalan ini. Tapi Tuhan katakan, memang banyak jalan-jalan, tapi ujungnya malu. Yang benar akulah jalan dan kebenaran. Udah pasti benar gak bohong. Dan hidup, dia sumber kehidupan kekal. Langsung dia berkata, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ada orang murtad nggak bisa sampai ke sana. Memang dia dibawa pada jalan, tapi jalan itu menuju maut. Kayaknya mulus, tapi ingat ujungnya maut. Tuhan sudah katakan, akses mau ke sana cuma satu, melalui aku. Tidak ada yang lain. Kalau tidak melalui aku, satu-satunya tokoh yang pernah datang ke dunia ini, manusia, yang mengatakan tidak ada yang bisa sampai ke sana, hanya Yesus. Apapun agamanya, tokoh apapun, sehebat apapun, tidak yang berani ngomong. Mau siapapun, sebaik apapun, tidak ada. Hanya Yesus katakan, melalui aku. Itu tegas. Orang banyak mengatakan sombong banget kelihatan. Hanya melalui Yesus, hanya melalui dia orang selamat. Kok sombong banget? Kalau ada orang bertanya seperti itu, kami tidak sombong, bukan kami yang ngomong itu Yesus. Dan kalau kami percaya bahwa dia Tuhan kami, itu hak kami. Apa yang dia ucapkan, ya hak kami, karena memang Tuhan kami. Seperti itu. Ya, banyak orang berkata, hebat kali, kalian aja melakukan dosa, melakukan ini. Yang ngomong itu Yesus, yang kami anggap Tuhan, dan memang dia Tuhan. Dan dia katakan, ya, tidak ada orang sampai. Itu yang membuat aku
kami yakin untuk ikut dia karena ada kepastian. Yang lain nggak ada yang jamin, nggak pernah ngomong begitu. Mudah-mudahan semua. Dia berani ngomong, kami bukan sombong, kami hanya percaya dengan kalimat dia. Dari awal dia ada ke dunia, dari semua ucapan nggak pernah bohong, semua benar. Kalau dikatakan bangkitlah, dia bilang bangkit. Ya, berjalanlah, nggak pernah bohong. Belum pernah sekalipun dia yang namanya Yesus itu bohong. Itu sebanyak perkataan yang itu pun dia katakan tidak ada orang sampai sekarang pada Bapa. Kalau tidak dia, aku percaya dia tidak bohong. Semua yang diucapkan dia akan menderita, dia akan disalibkan, dia kuburkan, dia mati, dia naik ke surga, semua benar. Dan dikatakan akan dicurahkan Roh Kudus, semua benar. Tanda-tanda ini akan menyertai, semua benar. Tidak ada yang bohong. Dan kehidupan memang ada padanya. Jadi saudara, itu kepastian menjadi orang Kristen. Saudara harus bangga menjadi orang Kristen. Sekarang menjadi pertanyaan, mau tujuan jalan ke sana itu bagaimana? Ya. Kita perlu memahami konsep pergi itu. Kita harus mengenal beberapa doktrin. Dan doktrin itu, ajaran itu, pemahaman akan isi Alkitab itu ada pada gereja-gereja yang perlu kita harus kenal. Kita sekarang sedang berjalan di ajaran yang mana yang kita yakini. Memang tujuannya ke sana, tetapi ada berbagai ajaran atau doktrin atau dogma yang masuk ke dalam gereja. Ada satu doktrin yang disebut dengan intermediastik. Artinya ada media perantara. Ajaran ini ada dalam ajaran gereja Katolik termasuk Ortodoks. Jadi berkembang baik di Vatikan, di Roma, baik di Rusia itu Ortodoks semua. Juga yang sedang berselisih mereka itu bersaudara, itu juga sama-sama Katolik Ortodoks. Ciri-ciri Katolik Ortodoks, saudara, gereja mereka memang Ortodoks, bentuknya kubah, rata-rata kubah. Kalau dari Jerman, gerejanya pasti runcing ke langit tinggi dengan loncengnya. Ortodoks terkenal dengan lukisan-lukisan yang banyak, kubah-kubah yang banyak. Gereja tua ini yang ditiru tetangga kita, bentuk rumah ibadah dia, sehingga gampang diubah. Kalau mereka ambil gereja menjadi rumah ibadah mereka itu gampang karena semua mirip. Memang mereka selalu meniru. Mereka mengatakan ada satu perantara. Tadi Tuhan Yesus katakan banyak tempat mau ke sana. Ternyata ajaran intermediatif nggak boleh langsung ke sana. Ada satu perantara. Perantaraan nggak boleh langsung. Orang yang boleh langsung tembus ke surga hanya santo dan santa. Siapa mereka ini? Dan tidak ada istilah itu dalam gereja Kristen. Tapi gereja Katolik ada istilah santo dan santa. Kalau dia sudah masuk santo dan santa, dia memang tembus surga mati. Dan kalau orang-orang biasa, dia masuk dalam api penyucian, purgatori. Itu mendapat penyucian tergantung daripada banyaknya dosa. Ini bukan ajaran Alkitab, tapi berdasarkan kesaksian orang-orang yang melihat bagaimana orang-orang Kristen atau orang Katolik itu disiksa dalam satu penglihatan mimpi. Dan mereka berkata dalam alam siksaan itu mengatakan, berdoa buatku, berdoa buatku. Aku melakukan ini, berdoa, korbankan sesuatu ke gereja supaya aku selamat dari api penyucian ini. Sangat menderita api penyucian. Makanya dalam gereja Katolik ada misa arwah, khusus mendoakan arwah. Sebab mereka umat Katolik nggak ada tembus langsung surga. Mereka masuk dalam purgatori, api penyucian, api penyiksaan. Dan yang paling lama disiksa nanti waktu Tuhan Yesus datang. Tetapi kata mereka, semua yang masuk dalam api penyucian atau purgatori pasti selamat karena disucikan, diproses di situ, dibersihkan. Sekarang pertanyaan selanjutnya, apa itu santo dan santa? Santo dan santa ditentukan oleh gereja.
yang menentukan. Santo artinya suci untuk laki-laki, santa suci buat perempuan. Selainnya semua orang berdosa perlu dibakar dulu untuk disucikan, dimurnikan. Itu Katolik. Orang masuk situ pindah ke Katolik. Proses saudara. Makanya doa terus ada itu, doa misa, doa arwah. Untuk menjadi santo, dia harus terbukti dalam gereja. Syaratnya satu ya, kalau mau menjadi santa, dia harus terdaftar di gereja Katolik. Di luar itu tidak boleh menjadi santa. Ini doktrin, supaya saudara mengenal gereja dan ajarannya. Jangan asal pindah atau masuk. Kemudian orang itu terkenal dalam gereja, dalam lingkungan mereka itu orang itu baik sekali, baik, suka menderma, membantu, menolong, menderita, banyak berdoa. Paling tidak dia punya 2 mujizat yang pernah dia alami. Dan waktu dia meninggal, mesti banyak orang menyaksikan orang itu baik. Pastor setempat harus melihat apakah ini boleh dicalonkan menjadi seorang santo atau santa bagi perempuan. Itu diteliti, nanti dengar kalimatnya, orang ini boleh didoakan untuk menjadi seorang santo misalnya. Kalau dia bapak-bapak atau laki-laki baik pemuda, boleh seperti itu. Setelah sekian tahun data dikumpul, dia boleh diusulkan menjadi seorang santo. Dikirimlah ke paus nama misalnya Upi, dicalonkan oleh gereja atau oleh uskup atau majelis daerahnya untuk menjadi santo karena bla 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 bla. Ini bukti-bukti, ada foto-foto seperti itu. Itu datang nanti tim untuk meneliti, benar nggak ini semuanya, diverifikasi. Mau dianggap sebagai orang suci. Kalau semua makan waktu yang lama, terbukti, kemudian dia dibeatifikasi. Artinya ada penyucian, belum menjadi santo, baru dibeatifikasi. Artinya disucikan, itu didoakan khusus. Jadi mayat itu dibuka, nggak boleh langsung dikubur ke tanah karena dia mau jadi orang suci. Mesti sepertinya dia diawetkan seperti itu, kasih kaca. Baru itu ada diberkati sedemikian rupa mayat itu. Kamu suci, suci menjadi santa. Disimpan lagi di kubur, itu nggak boleh tangan ke tanah. Kemudian tunggu minimal 5 tahun. Apa ada mujizat terjadi dari mayat ini? Orang bisa berdoa atas nama itu. Kalau misalnya tadi namanya Upi, ada jemaat yang berdoa sama dia. Kan dia sudah didoakan beatifikasi menjadi orang kudus. Berdoa sama dia, Upi, tolong sini sakit, minta kepada Bunda Maria atau anaknya Yesus supaya disembuhkan. Dan kalau setelah dia berdoa nggak lama orang itu sembuh, dan beberapa mujizat terjadi karena berdoa kepada orang yang sudah disucikan tadi, itu dilaporkan ke paus. Ada mujizat. Setelah dia mati, dia bisa melakukan mujizat loh. Udah mati pada orangnya, tapi berdoa kayak mati dulu, ada mujizat. Langsung dicap, dia santo. Jadi di gereja Katolik ada ribuan menjadi santo dan santa. Santo itu di dalam gereja Katolik setiap hari ada doa bagi santo mereka karena banyaknya. Hari Senin tanggal sekian, tahun sekian ada yang sudah menjadi santo. Kita bisa berdoa sama dia. Tolong santo ini. Dan nama ini bisa menjadi nama gereja. Misalnya tadi si Upik namanya Gereja Santo Upik di kota ini. Itu langsung diangkat nama itu karena menjadi orang suci. Nah, orang ini masuk surga. Dan buat yang di luar itu orang-orang biasa kayak kita ini, jangan harap langsung tembus surga. Ada di api penyucian dan teruslah berdoa bagi arwah. Tergantung banyaknya orang berdoa, membawa persembahan ke gereja, makin banyak. Itu yang diprotes sama Martin Luther dulu, doa bagi arwah itu. Pengampunan dosa, kasih uang, berdoa pastor nanti semua beres. Jadi jangan kira langsung masuk surga, itu pengakuan mereka, ajaran mereka.
Kalau ada anak saudara lari ke sana, jelaskan benar, baca doktrinnya. Dan peranan daripada pastor seperti Tuhan Yesus, mereka memiliki 8 sakramen. Protestan, termasuk Pantekosta itu Protestan, cuma 2 sakramen. Sakramen baptisan. Kurangnya kita ini kalau baptisan anaknya kurang meriah. Padahal dalam Protestan hanya dua sakramen. Baptisan, kalau dalam tetangga kita itu baptisan bayi. Kalau kita ya baptisan selam setelah gede. Tapi itu sakramen. Mana boleh main? Tengok kalau tetangga kita bayinya dibaptis. Wah, luar biasa pesta syukuran. Karena itu sakramen. Kalau kita yang dewasa udah baptis pun masih buat marisa. Ya, hati-hati loh. Itu sakramen. Masih macam-macam. Padahal kita tumbuh sampai besar supaya dia ini. Tetangga dari bayi udah yang makan. Jangan main yang sudah baptis ya. Yang kedua, perjamuan kudus sebentar. Ini sakramen. Jangan main. Cuman itu di Protestan, cuman 2. Tapi di Katolik, sakramen pernikahan, sakramen pengampunan dosa, sakramen imamat itu kalau diangkat menjadi imam atau pastor, ada sakramennya. Makanya ketika diangkat orang tuanya datang, pestanya besar. Kalau ada mau jadi pastor, itu sakramen imamat. Ada sakramen menjelang kematian khusus. Udah mau mati dia, supaya suruh mati, maka ada sakramen khusus, perminyakan. Belum lagi sakramen pertobatan. Itu jelang Natal semua pada tobat. Ingat selama setahun ini, kemarin aku korupsi, kemarin aku memperkosa orang. Sakramen pertobatan, siap-siap hepeng loh. Kamu harus bayar itu doa itu. Berdoa kau sekian kali, doa Bapa kami 70 kali. Dosamu besar kali 70 kali. Sampai pegal itu menghitung. Makanya mereka harus ada kalung rosario itu untuk mengingat batunya itu berapa kali putaran dia udah doa itu untuk genap pengampunannya. Di Protestan tidak ada kalung seperti itu dan tidak boleh ada patungnya, itu Protestan. Kalau ada saudara masih pakai itu, saudara Katolik. Ingat, orang Protestan tidak ada lagi, itu Protestan. Karena Yesus sudah bangkit. Kenapa dikatakan tidak boleh lagi ada? Karena ketika mereka perjamuan kudus, mereka katakan itu roti benar-benar tubuh Kristus. Itu anggur benar-benar darah. Enggak, sama kita itu dari toko loh dibeli. Tapi sama mereka ketika didoakan itu benar-benar. Jadi disalib lagi tulis untuk bisa curahkan itu. Jadi makanya mesti ada selalu itu mengingatkan, disalib lagi. Setiap kali perjamuan Tuhan Yesus disalib lagi. Sama kita tidak. Itu pemahamannya. Jadi mengerti. Jadi kenapa gereja Protestan tidak ada patung-patung? Karena memang tidak boleh. Ayatnya ada. Seperti itu. Kadang-kadang saudara nggak kenal ajarannya, ikut-ikutan. Itu perlu belajar. Masuk ke doktrin Advent. Ini mirip kesaksi Yehova. Dalam Advent, orang yang mati itu seperti tidur. Tubuhnya itu tidur dianggap, jiwanya tidur. Mati tidak ada istilah surga dan neraka. Tidur. Tunggu nanti hari kedatangan Tuhan, baru mereka diadili surga atau neraka. Jadi di situ mati, ya mati tidur. Nggak tahu apa-apa. Tidur saja. Itu Advent. Nggak ada surga dan neraka. Pokoknya tidur. Itu ajaran mereka. Kalau masuk Advent, sudah tidurlah terus. Ya, tunggu Tuhan Yesus datang. Karena dia katakan tidur. Jiwanya, tubuhnya tidur. Kita masuk kepada ajaran saksi Yehova.
saksi Yehova banyak merubah ayat Alkitab. Saksi Yehova mengatakan tidak ada surga bagi umum. Surga disediakan hanya untuk 144.000 orang saja. Wahyu 7 ayat 4 Wahyu 7 ayat 4 dikatakan masuk surga 144.000. Tapi dia tidak baca ayat selanjutnya di bawah-bawah. Kemudian aku melihat seperti lautan manusia. Mereka begini-begini. Itulah kita ya, yang masuk surga. Dia hanya melihat 144.000 aja. Yang lainnya itu dia katakan tidak, hanya lautan manusia. Pada pemahaman itu adalah yang lain yang masuk surga. Yang 144.000 itu orang Yahudi asli. Mereka itu orang-orang pilihan. Itu hak Tuhan. Siapakah mereka itu kita nggak tahu. 144.000 itu dalam kitab Wahyu pasal 7. Tapi ada lautan manusia seperti kaca, seperti sebening kristal. Lautan manusia itu orang-orang yang diselamatkan. Itu kita, saudara. Kalau menurut mereka, orang yang telah mati itu dia akan menunggu sampai Yesus datang. Dan ketika Tuhan Yesus datang, dia akan ciptakan Firdaus di bumi ini. Sebab dulu Firdaus itu di bumi ini. Memang dulu Firdaus di bumi. Di Irak sana, saudara boleh pergi. Lokasi laut Tigris, sungai Efrat masih ada. Tapi di mana pasti itu nggak tahu. Mereka katakan nanti Firdaus itu ada di bumi. Dan waktu itulah kita bangkit. Baru kita tinggal di dunia yang baru, langit yang baru, di dunia. Itu pemahaman saksi Yehova. Advent dengan saksi Yehova ada miripnya. Mereka selalu menghitung kapan Tuhan Yesus datang. Selalu meleset. Nanti berapa tahun kemudian, nanti meramal lagi mereka. Tahun sekian akan datang. Itu kejar-kejaran itu saksi Yehova sama Advent. Pandangan Protestan, makanya Martin Luther memprotes. Saudara, ini yang harus kita hati-hati. 2 Korintus pasal 5 ayat 1. Tolong dibuka ayat ini, 2 Korintus pasal 5 ayat 1. Korintus pasal 5 ayat 1. Karena kami tahu, kata para rasul, bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi dibongkar, ini tubuh ini kemah, baik Roh Kudus, Allah telah menyediakan tempat kediaman di jelaskan, amin Bapak Ibu. Makanya kita gampang katakan telah berpulang ke rumah Bapa di surga. Yang kekal, tidak dibuat oleh tangan manusia. Ukurannya, keroposkah? Adakah ngengaknya? Ada nggak maling atau pencuri? Enggak. Tidak dibuat oleh tangan manusia. Ini yang perlu kita ingat. Dalam bahasa Inggris dikatakan demikian. Walaupun saya tidak mengerti, saya akan bacakan supaya pemahaman lebih dalam. Ya, 2 Corinthians 5 verse 1. For we know, karena kita tahu, that if our earthly house itu, saudara tahu kan house, lain dengan room. House itu my house, my building. Earthly, rumah di dunia ini, yaitu tubuh kita ini. Of this tabernacle. Jadi katakan tabernacle tubuh kita ini. Tabernacle, we dissolve. Where dissolve, artinya dibongkar, dihancurkan, dilarutkan, dihilangkan. Dikatakan we have a building of God. Kita memiliki bangunannya Allah. And house not made with hands. Rumah tidak dibuat oleh manusia. Eternal in heaven, abadi di surga. Itu penjelasan sangat jelas. 2 Korintus pasal 5 ayat 8. Tolong, 2 Korintus 5 ayat 8. Dikatakan demikian, tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Itu di surga. Jadi ajaran Tuhan Yesus adalah
Di situ kita meninggal, langsung ditentukan surga dan neraka bukan buat tubuh ya, tapi buat jiwa dan roh. Tubuh beristirahat di makam, jiwa yang ada bersama-sama dengan Bapa di surga. Itu pun tempatnya sesuai dengan kebaikan kita di taman itu, di Firdaus itu. Karena nanti akan ada pengadilan lagi. Situ Tuhan Yesus datang, tubuh itu dibangkitkan, menyatu dengan jiwa yang sudah ada di Firdaus. Bagi orang Kristen, baru nanti ada dalam pengadilan secara umum. Kalau pengadilan pertama di situ kita mati, langsung diadili. Apakah dia orang Kristen? Oh dia Firdaus di pangkuan Abraham. Itu dikatakan. Tapi bagi yang tidak, memang langsung neraka. Di neraka, kok belum diadili langsung masuk neraka? Itulah pengadilan secara pribadi. Di sana pun siksaannya tergantung daripada beratnya, besarnya dosanya. Tuhan itu adil. Lebih jahat siksanya lebih berat, lebih ringan dosanya, hukumannya lebih, itu adil. Demikian juga tempat di surga posisinya. Ketika Tuhan Yesus datang, dia mengadili secara umum. Ya secara umum, bukan lagi pribadi. Kita akan mendapatkan upah, akan mendapat sesuai dengan perbuatan di dunia. Rajinkah beribadah, setiakah dia melayani, bagaimana persembahannya, bagaimana persepuluhannya misalnya, dan lain sebagainya, kesetiaannya, pengorbanannya, semua dihitung. Terus banyak ada ayat Alkitab berkata, kumpulkanlah hartamu di surga. Ngengat karat gak ada. Di dunia ini mau simpan epeng, hati-hati, jangan banyak-banyak simpan. Di lemari pasti gak tenang pergi jauh-jauh ya. Aduh, ada gak CCTV? Gak tenang kan? Pencuri ada, ngengat ada. Ada orang ceritanya dulu simpan uang banyak kali sampai ditanam. Simpan, rupanya pas dibuka setelah sekian tahun udah habis dimakan rakyat. Ya, ada begitu orang. Semua udah hancur, nggak ada lagi yang utuh. Simpan di surga bagaimana caranya? Ya itu melayani Tuhan. Berkorban. Ada yang curi, udah dikirim. Nggak ada, langsung dicatat di buku kehidupan itu. Ini. Di buku kematian dicatat tanggal sekian Malik. Tanggal sekian dia nggak ke gereja. Ini semua kesalahan itu di buku-buku kematian. Itu semua nanti dihitung. Itu nanti ketika Tuhan Yesus datang sekarang. Lukas pasal 16 ayat 22. Lukas pasal 16 ayat 22. Tolong yang cepat ya. Lukas 16 ayat 22. Lukas 16 ayat 22. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat. Miskin tapi baik loh. Dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Kata pangkuan Abraham bukan di pangku-pangku orang miskin itu. Sama Bapak Abraham, itu istilah tempat Abraham tinggal. Sama seperti di pangkuan Bapa, di sebelah kanan Bapa di surga, tuh di surga. Emangnya mereka posisinya begitu-begitu bersebelah-sebelahan. Oh sebelah sana ya Yesus, aku sebelah sini. Enggak begitu, artinya dia ke surga. Kalau dikatakan dia kaki tanganku, emangnya orang itu di kaki dan di tangan saudara? Enggak kan? Artinya mendampingi, selalu ada. Itu pemahamannya. Jadi langsung di situ tempatnya ada malaikat mengangkat jiwa kita. Yuk. Jadi nggak perlu ziarah, gue bilang begini. Jiwanya di sana, tubuhnya di situ. Tapi kalau kecuali saudara orang saksi Yehova, orang Advent mau ngomong situ ya ngomong lah, tapi ngomong pun katanya tidur. Ngomong pun soalnya dia tidur katanya. Nggak boleh juga kan? Namanya tidur. Saudara harus ikut apa yang dikatakan Tuhan. Amin. Kita lagi Yesus ada kepastian. Jangan tinggalkan iman sesakit apapun, sesulit apapun, jangan tinggalkan. Sebab hanya Yesus yang memastikan jalannya jelas, jalannya lurus, nggak bengkok-bengkok. Walaupun sempit, tapi pasti tembus ke sana. Jadi jangan lagi gelisah hati saudara. Ada masalah, datang sama Tuhan. Jangan gelisah.
menangis apapun, mau sakit apapun, datang sama Tuhan Yesus. Sesulit apapun, datang sama Tuhan Yesus. Ada kalanya aku jawab sekarang, ada kalanya enggak. Itu jadi duri dalam dagingmu, enggak apa-apa. Tetaplah beriman, itu bagian. Ada kalanya Tuhan Yesus bilang begitu, tapi jangan tinggalkan Tuhan. Kita bangkit dari Bapak Ibu. Siapkan hati untuk perjamuan kudus, sakramen, tidak main-main. Makanya 2 sakramen Protestan, baptisan dan perjamuan kudus. Satu yang mungkin belum pernah dengar, Bapak Gembala akan nyanyikan sebelum kita masuk ke dalam perjamuan kudus.